Oke, aku share screen dulu ya guys. Bentar. Kayak ada kelihatan kan ya? Tunggu. Kalian sebelumnya mau nanya DG nggak? Mau aku jelasin DG dulu nggak yang tadi? Atau udah aja masuk bahan baru? Mau sih Kak kayak yang pas yang bagian A-nya doang biar jelas gitu loh Kak. Bisa dituruninnya D per DT gitu sama yang lain-lain. Bingung. Oke. Oke, udah pada buka ya soal DG-nya. Soalnya aku juga dapat dari murid. Ada aku sambil cek. Kalian tuh harusnya DG jam berapa sih? Jam 1 gitu atau jam berapa? Jam 1 sampai jam 2. Tapi kalau kemarin, tadi kelas aku dari setengah 1 dibolehin sih. Oh, iya kan. Soalnya kayak beda-beda tiap kelas gitu. Aku bingung. Mm-mm. Bentar ya, mana sih ini? Kak mau nanya deh Kak, kalau misalnya agak telat ngumpulin, nggak apa-apa kali ya, yang penting ngumpulin. Gak apa-apa, DG mah kecil dah ininya, poinnya. Soalnya Masuk. orang nulisnya juga belum keburu gitu, jadi telat Iya. ngumpulin. Emang kalau dulu tuh pas DG tuh emang harus langsung kayak nggak usah kebanyakan mikir gitu. Langsung aja. Ya masalahnya mau langsung juga belum pada Nggak kepikiran bisa ya? Kak. Iya. Kalau di aku Aduh, tuh biasanya ada eh kalau kayak udah tengah-tengah tuh banyak yang nyebar jawaban. Terus kalau iya udah emang. ngabis, ya kan? Nah itu Tapi udah Kak aja. kayak kadang ada yang nyebar jawaban tuh, ada yang masih masih ini di pikiran gitu kayak, kok ini kayak gini caranya Oh, gitu. Jadi iya ya. mau langsung nulis juga kan kayak Heeh. gimana gitu. Takut salah. Tapi ya itu sih kalau kalau ngajar waktu mah udah aja. Iya sih. Tadi kata Alda tuh, kayak yang penting kerjain dulu beres. Hmm. Ngertinya belakangan. Soalnya kan jam 2 kan. Tapi nggak ada kalau nggak salah DG tuh kecil banget si ininya. Oke, ini kalian udah pada buka ya? Si soalnya ini aku sini. Jadi ya soalnya kan tadi jumlah produksi harian sebuah pabrik itu ada Q sama dengan bla bla bla. Nah terus si K itu modal usahanya ya. Nah ini ingat dalam satuan ribu dolar ya. Berarti kalau $1.000 itu nanti harus dibagi 1.000, oke? Oke, terus yang L itu adalah jumlah jam kerja, oke? Jadi L itu jumlah jam kerja, yang K itu modal usahanya. Oke, nah terus apabila pada saat ini modal usaha pabrik adalah $400.000, nah itu kan berarti apa? Itu K0 ya kan? Soalnya kan modal sekarang ya kan berarti K0. Nah, dan menggunakan 1,331 jam kerja. Nah, ini sebenarnya ada aneh. Soalnya kayak masa kerjanya tuh cuma 1 jam gitu kan sehari. Itu ada aneh kan. Iya, Jadi iya. aku tuh, ya tadinya awalnya kayak giranya ini 1.000 gitu. Ya cuman ini kayaknya ada yang salah. Cuman ya nggak apa-apa lah. Ya kita coba kerjain aja. Tapi tadinya juga aku sempat segitu Kak, eh, 1.000. Cuman kan sehari aja nggak ada, maksudnya cuma 24 jam kan? Oh, kalau itu tuh bisa kayak misalnya kan ini jumlah ininya jamnya. Bisa aja kayak pekerjanya tuh 300 gitu. Ya kan, Tiga, seorang tiga kayak ratus 10 jam aja udah berapa Oh, gitu. oh Jadi iya. Jadi ini tuh kayak per bulan gitu maksudnya. nah itu kan per hari kan ya. Ya. Katanya tuh per hari gitu. Makanya kalau per hari cuma 1,3 jam itu kayak ya kali kan kayak kerjanya cuma 1,3 jam. Hmm. Jadi harusnya per hari tapi itu total dari jam kerja semua pekerjanya gitu. Jadi kalau Ya, dia ya benar. punya karyawan misalnya 300 terus Ya. semuanya 10 ya tiap kerja. Nah, kayak gitu. Ini aku pause dulu ya. Oke, bentar ya guys. Biar sambil ini. Soalnya tuh biasanya kalau DG tuh emang susah soalnya, ya kan? Paling susah tuh soal DG, jujur. Paling gampang itu soal kuis. Paling Benar sih Kak. muang itu soal UTS. Itu Masalahnya soal UTS. dicontohinnya nggak yang kayak gini loh Kak. Jadi pas Ya kayak gini kan? tuh mikir pakai cara yang mana. Ya soalnya Aku kayak yang kan mm,
Yang A sempat kepengaruh gara-gara ada kata-kata memperkirakan. Jadi mikirnya pakai hampiran. Ya, itu udah ada ngecor. Nih, aku kirim ke kalian dulu ya. Chat. Itu buat yang mau masuk ke Jamboardnya. Kayak biasa lah ya. Oke, jadi pertama yang harus dilakuin, nulis yang diketahui dulu. Ya, jadi yang diketahui kan tadi ada si fungsinya itu sendiri yang bisa dengan. Ya, itu tuh harus selalu nulis gitu. Dan sekarang kan kayak kalian lagi ngitung kayak turunan gitu kan, marginal. Nah, itu tuh berarti pasti pakai yang si key-nya gitu. Jadi diketahui, bentar. Ini kok nggak masuk? Oke, bentar guys. Ini kayaknya aku salah nulis. Nah, di sini. Nah, jadi nomor 1 itu kan diketahui ya, Q itu sama dengan berapa tadi? 3000 K ya, pangkat dari aku kayaknya nulis di sini. 3000 K pangkat setengah. Ingat ya, kalau pangkat setengah itu berarti akar ya. Pangkat setengah L pangkat 1/3 gitu. Nah, terus K0 kan itu K0 ya. Terus dalam $1000 ya, berarti ini 400 gitu. L0 itu 1,331 gitu. Nah, yang A itu yang ditanyanya itu analisis marginal, ya kan? Pasti K-nya itu ngalamin pertambahan, ya kan? Nih, katanya gunakan analisis marginal buat memperkirakan efek yang terjadi pada jumlah produksi harian. Kalau si modal harian itu K kan. Nah, itunya tuh ditambah sebanyak $1000. Oke. Nah, sebenarnya kalau 1000 itu kan dia pasti pakai yang hampiran ya. Soalnya dia bukan satu. Cuman kita lihat di sini tuh sebenarnya satuannya $1000 gitu. Jadi yang $1000 itu tuh harus diganti dulu jadi $1. $1.000 gitu satu. Ya gitu. Makanya yang ini tuh pakainya yang turunan ya, turunan ke 1 gitu. Jadi nggak pakai hampiran tapi pakai yang turunan ke 1. Itu alasannya. Oke, jadi jangan bingung ya guys. Intinya tuh kalau yang aku pernah bilang kan kalau dia tuh nambahnya 1 atau nguranginnya 1, itu tuh dia pasti pakai yang cuma diturunin sekali gitu. Oke. Nah, ini pakai yang turunan 1 ya. Berarti turunan Bentar, 1. Kak. Kalau yang pakai hampiran berarti kalau yang pertambahannya banyak. Pertambahannya dikit, cuman dia nggak 1. Jadi misalnya tambah 20, tambah 50, kayak gitu. Gitu, Kak. Jadi kalau ada kata-kata nambah atau ngurangin 1, itu udah fix pakai yang ini ya. Yang turunan 1. Nah, terus diturunnya tuh terhadap apa? Oh ya, sebelum ini ya. Yang A itu cari dulu yang diketahuinya. Nih, yang A itu ada diketahuin tambahan. Ya. Jadi kan katanya di soal, itu katanya si, apa tuh namanya, modal harian, ya modal usaha pabrik itu ditambah sebanyak $1000 ya. Ditambah sebanyak $1000 dan jumlah kerja itu nggak berubah gitu. Kalau dia mengalami penambahan, itu tuh berarti turunan ya. Dia mengalami penambahan atau pengurangan. Oke? Makanya karena si modalnya itu bertambah, makanya itu bisa di DK per DT. Gitu ya. Jadi dia tuh penambahan modal terhadap waktu gitu. Semuanya tuh terhadap waktu ya. Jadi dia kan kayak modal terhadap waktu, terus ya ini nih, jam kerja kan itu terhadap waktu ya. Dan yang produksi harian, yang key itu juga terhadap waktu ya kan. Soalnya per hari gitu. Ngerti? Jadi semuanya tuh terhadap waktu. Jadi yang di bawahnya si penyebutnya itu pasti DT gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi ini ketahuinya DK per DT ya. DK per DT itu berapa? 1. Soalnya dalam $1000 ya. Jadi $1.000 itu atau 1 gitu. Nah, ini diketahui lagi nih. Katanya si apa tuh jumlah jam kerjanya dia nggak berubah. Jumlah jam kerja nggak berubah berarti turunannya tuh 0 ya. Soalnya dia nggak mengalami perubahan. Oke? Ya, jadi turunan itu kan melihat perubahan ya. Perubahan K terhadap waktu yang ini nih. Nih yang ini, itu tuh berarti kita ngelihat perubahan K, perubahan modal ya terhadap waktu gitu. Nah, kalau yang ini kan DL per DT ya. Nah, katanya si L-nya ya atau si jam kerjanya dia tuh nggak berubah, berarti nggak ada perubahan ya.
nggak ada perubahan jam kerja terhadap waktu. Makanya dia 0. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Masih ngerti nggak, guys? Atau bingung? Atau gimana? Kak, berarti yang DK per DT1 tuh karena nambah $1.000 kan? Ya, benar. Jadi karena dia nambah $1.000, kalau pokoknya kan berubah ya. Intinya tuh kan turunan itu dia ngelihat perubahan ya. Entah itu dia berubah ke arah positif atau yang negatif ya kan. Nah, karena dia mengalami penambahan, berarti ada yang berubah ya kan dari si modalnya. Nah, karena dia berubah, itu berarti kita lihat dia berubahnya terhadap apa. Ternyata dia berubah terhadap waktu gitu. Dan berubahnya itu berapa? Berubahnya 1. Ya, kalau dia misalnya mengalami penurunan sebesar $1.000, berarti itu minus 1 jadinya di KPDT gitu. Oh iya. Oke. Gitu ya. Oke, terus kenapa 1? Soalnya ini satuan ya. Satuannya itu dalam $1.000 ya. Oke. Lanjut. Ini yang nomor berapa nih? Masih lanjut ya. Nah, sekarang dicarinya apa? Katanya nih ya di soal itu ditulisnya untuk mencari efek yang terjadi pada jumlah produksi harian. Jumlah produksi harian itu Q ya. Produksi harian itu Q sama dengan ya kan. Nah, berarti kita mau nyari Q. Nah, kita tuh mau lihat perubahannya ya. Kalau perubahan tadi aku bilang itu turunan. Berarti kita mau lihat gimana si output harian atau kayak produksi harian itu berubah terhadap waktu gitu. Jadi kan gimana sih produksi itu berubah per harinya gitu ya. Makanya ini kita nyarinya, nih aku tulis ditanya. Nah, ditanyanya itu deki ya, deki per dt itu. Sampai sini masih ada yang nggak jelas nggak? Kak, jadi deki per DT itu karena kan yang ditanyainnya perubahan si Q-nya ya terhadap waktu. Ya, benar. Kan yang mau lihat perubahan produksinya kan, efek yang dihasilin ke produksi harian gitu. Harian kan nunjukin waktu kan tiap hari gitu. Gitu ya, jadi deki per dt gitu. Nah, ini sebenarnya kayak tipsnya itu tuh pasti semuanya diturunin sama satu variabel yang sama. Ini tuh mirip-mirip soal nomor 15 atau 17, aku lupa. Di tutorial, yang semuanya tuh harus diturunin terhadap T, ya kan? Itu mau lihat output harian, gitu. Cuma ini sama sih soalnya, gitu. Kayak semuanya tuh yang bisa diturunin terhadap waktu, gitu. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita turunin terhadap ribuan dolar. Masa jadinya tuh misalnya ini ya, yang L. Kalau dia diturunin terhadap yang ini ya, yang dolar itu, dia kan nggak mungkin kan jam kerja per dolar gitu atau apa yang dia dapetin gitu, ya itu nggak mungkin gitu. Jadi semuanya itu harus terhadap satu variabel yang sama gitu ya. Jadi kan ditanyanya deki per dt. Nah, kalau udah tahu gini berarti itu udah pasti nyari turunan ya. Ini aku ganti di sini. Enggak. Nah, gini ya. Oke. By the way, kalau ada yang nggak jelas tanya aja guys. Nah, karena semuanya diturunin terhadap waktu, jadi kita tulis per dt ya. Dikali Q. Ini tinggal ditulis ulang si persamaan yang ini ya, persamaan yang awal. Oke, jadi 3.000 itu juga diturunin terhadap waktu ya, semuanya. Nah, kalau udah kayak gini, itu turunan implisit ya kan? Ingat nggak yang implisit? Yang semuanya tuh variabelnya beda gitu. Tapi kita harus turunin terhadap satu variabel yang sama gitu. Variabel yang terikat itu. Nah, ini D per dt di yang turunan Q ya kan? Itu berarti langsung aja kan, D per dt. Oke, lanjut. Terus D per dt dari yang ini. Ini tuh kan bisa jadi U per V ya kan? U kali V kan? Ini U, ini V gitu. Nah, berarti kita pakai yang rumus perkalian turunan. 3.000 ke setengah itu diturunkan U aksen. U aksen berarti 3.000 dibagi 2 ya, setengahnya ke depannya ya kan. K ini minus setengah gitu. U aksen V, berarti V tinggal, oh ya jangan sampai lupa, ini kan dia diturunin terhadap T ya. Nah, di K ini, di sini ya, dia tuh nggak ada unsur V, nggak ada unsur T ya kan. Ingat kalau dia tuh nggak ngandung si unsur ininya yang ditanya ya, berarti dia harus nulis kayak gini di belakangnya, dk per dt gitu. Nah, ini tinggal ditulis ulang
Jadi kalau misalnya si fungsinya tuh kayak gini, 2000 apa ya? Ya pokoknya T gitu ya, 2000 T kuadrat. Nah, kalau ini kan udah ngandung T ya, berarti dia udah tinggal langsung 2000 T gitu. Gak usah nulis si belakangnya yang ini. Oke, ngerti ya sampai sini? Lanjut ya. Nah, jadi ini L pangkat 1/3. Oke, ini U ya, ini masih U doang. Nah, sekarang kita mau nyari yang sebelahnya. Jadi kan U aksen tambah U V aksen kan. U V aksen. U-nya tinggal ditulis ulang ya. 3000 pangkat setengah U dikali V aksen. V aksen itu berarti yang V ya, yang L pangkat 1/3 ini diturunin, ya kan? Diturunin berarti si 1/3-nya pangkatnya itu maju ke depan, ya. Terus si L pangkatnya ngurangin 1, ya. Jadi 1/3 dikurang 1 jadinya minus 2/3. Nah, ini karena L ini ya, yang si fungsi yang kedua ya, yang si V ini, dia nggak ngandung variabel T, ya kan? Dia nggak ada T, ya dia L kan. Nah, karena nggak ada, makanya harus tulis lagi dl per dt. Sampai sini, ada yang masih bingung nggak nuruninnya? Ini turunan implisit. Gimana guys, masih bingung nggak? Tanya aja ya, kalau bingung. Nanti takutnya aku kecepatan atau apa. Santai. Kalau aku aman sih, Kak. Oke. Yang lain gimana? Ini biar nggak mutiara terus yang ngomong. Yang lain gimana? Aman, Ada, Audi. Oke, mantap. Yang lain gimana? Harusnya yang lain. Masih aman ya, guys? Oke. Jadi, ya intinya gitu. Kalau implisit itu, ya berarti dituruninnya ke satu variabel yang sama gitu, di semuanya. Dan terus kalau si fungsinya itu dia nggak memuat variabel yang ditanya, ya berarti dia harus ditulisnya kayak gini, dk per dt gitu. Oke? Nah, udah kayak gini gimana? Tinggal dimasukin. Tadi kan kita udah ketemu ya, si K-nya, K0 kan. Nah, ini tinggal 1500, K0 itu kan 400 ya. Nah, gini ya, dk per dt tadi udah dikasih tahu ya, 1. Jadi 1 dikali L. L kan ini, L0. 1 pangkat. Ini rada susah sih ngitungnya sebenarnya. Pakai kalkulator aja guys, santai. K-nya kan 400 ya. Tulis ulang. 400 pangkat setengah. Pokoknya ini tinggal di ini aja. Ini 1 kan. Terus L masukin. Nah, ini dl per dt itu kan tadi udah ketemu ya, 0. Makanya ini sebenarnya nggak usah dimasukin sih. Karena udah pasti 0 kan. 1/3 dikali 0 ya. Berarti ini semuanya 0. Nah, jadi tinggal yang ini doang nih. Tinggal yang ini, kalian selesaiin jadi berapa gitu ya. Aku lupa jawabannya, pokoknya ini tinggal diselesaiin aja yang dq per dt. Nah, nanti ketemu berapa gitu. Oke, yang B. Kalau yang B ini gampang ya. Kan katanya cuma disuruh cari, apa tuh? Yang sebenarnya ya. Kalau tadi tuh marginal yang sebenarnya. Ini kalau sebenarnya berarti tinggal yang selisihnya ya. Jadi nomor, bentar. Yang B itu yang Q-nya kan awalnya 400 ya. Nah, jadi karena awalnya 400 ya, K0 itu 400 ya kan. Makanya dia di 401 sama 400 gitu ya. Jadi tinggal dimasukin aja sebenarnya. Ya, jadi Q 401 ya. Ini K-nya 401. Terus si L-nya 1,331. Dikurangin sama Q 400 ya. Ini kayak biasa ya, kalau nyari yang sebenarnya berarti tinggal dikurangin ya selisihnya. Ini 1,331 juga. Gini ya. Nah. Ya gitu lah ya. Nanti kalian beresin sendiri ya. Yang ini. Oke, sekarang yang C. Yang C itu sama persis sih kata-katanya. Yang beda tuh di belakangnya doang. Ya, jadi yang C itu katanya disuruh cari si analisis marginal juga buat nyari efek yang terjadi pada jumlah produksi harian. Berarti itu masih Q, ya kan? Kalian mau nyari output. Nah, kalau si jumlah jam kerjanya tuh ditambahin sebanyak 1 jam kerja. Ini penambahan 1 unit. Penambahan 1 unit berarti sama pakai yang marginal, ya.
Nah, tapi yang nambahinnya itu yang L ya, bukan lagi yang ini DK. Jadi di sini pasti yang DL per DT-nya itu yang nambah 1 ya. Nah, terus kata-kata di belakang ya. Katanya si apa tuh? Jumlah si modal usaha ya. Si modal usaha pabriknya itu nggak berubah. Kalau nggak berubah berarti nggak ada perubahan, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Jadi sini si DK per DT-nya itu yang 0 gitu. Nah, buat turunannya gimana? Sama kayak tadi diturunin semuanya terhadap T, cuman pas dimasukin tuh jadi gini gitu. Yang bedanya. Gitu ya. Nah, terus yang D berarti sama ya. Yang D itu yang sebenarnya ya. Cari yang jumlah produksi penambahan atau pengurangan yang sebenarnya ya. Oke, berarti ini yang kayak tadi. Berarti Q. Nah, kalau ini yang berubah tuh yang L-nya ya. Berarti yang L-nya tuh 2,331. Terus dikurangin Q. Berapa tuh? 400, ini 1 ya. Nah, gini. Oke, sampai sini masih ada yang bingung nggak? Kak, yang B itu Q-nya tuh nggak diturunin dulu kan? Nggak ya, ya? langsung masukin. Nah, Oke, Kak. soalnya sebenarnya kan, kalau sebenarnya kalian tinggal lihat selisihnya gitu. Gitu. Masih ada yang bingung? Yang B nggak diturunin, yang D juga ya. Jadi kalau turunin itu kalau kalian mau nyari yang marginal gitu. Gimana? Ini masih ada yang bingung nggak? Sebenarnya tuh yang paling susah tuh dinentuin ini ya kan. Kayak apa sih yang dicari, apa yang diketahuin gitu. Ya tipsnya tuh itu kalau kayak kalian lihat ada banyak variabel itu udah fix banget implisit ya kan. Terus kalau kalian lihat penambahannya atau pengurangannya itu 1 unit, nah berarti pakai yang ini ya, yang turunan 1 yang marginal gitu. Kayak gitu. Ada masih bingung nggak guys? Atau mau ada yang diulang gitu? Enggak sih. Aman ya? Kenapa tadi? Aman Kak maksudnya. Oke. Kayak kalau yang ini udah aman, berarti kita lanjut tutorial ini ya, 4. Ini tuh ada banyak asli yang 4. Jadi kayak aku sedikit ngebut kali ya. Oke, aku jelasin dulu ya sedikit. Atau kayak kalian nggak usah dijelasin. Udah jago. Enggak Ika. Mau dijelasin? Boleh. Oke. Yaudah ya, ini jelasin bentar dong. Nah, jadi ini ya, kita kan belajar aplikasi turunan. Kalau yang kemarin tuh kita udah belajar yang aplikasi turunan ke analisis marginal ya. Kalau sekarang aplikasi turunan yang lebih ke arah sketsa grafik gitu. Ya, sebenarnya ini lebih butuh ketelitian, dan ini spoiler ya, kalau pas aku tuh dia masuk di UTS. Jadi di UTS tuh disuruh gambar grafik, benar-benar sketsa dari step 1. Makanya kalian harus bisa. Gini. Oh, ini. Jadi ini yang naik ya. Jadi fungsi itu bisa naik, fungsi bisa turun ya. Kalau naik itu tuh pas f aksen x-nya lebih gede dari 0. Maksudnya apa? Jadi pas turunan satunya lebih gede dari 0, maka fungsi itu dikatakan naik di satu selang gitu. Kebalikannya ya kalau turun. By the way, ini rada ngeblur ya guys, maaf ya. Aku tuh kopas dari PPT dosen kalian. Ya masih kelihatan lah ya. Nah, ini cari selang kemonotonan fungsi ya. Cari selang kemonotonan fungsi gampang. Berarti pertama tinggal diturunin sekali, terus disama dengan 0, atau pas dia nggak continue itu di titik apa, ya, terus plot garis bilangan. Tahu kan ya garis bilangan yang plus, min plus, atau min plus, kayak gitu. Nah, terus tinggal dicek tandanya, dia plusnya di mana, minnya di mana. Terus lihat, kalau dia plus, berarti itu pas naik ya. Pasti fungsi X-nya naik gitu. Nah, ini aku skip aja ya. Nanti harusnya ada di ini. Oke, sekarang titik ekstrim. Titik ekstrim itu adalah titik maksimum sama minimum ya. Jadi itu ada 3 titik yang bisa jadi titik ekstrim. Yang pertama tuh ujung selang ya. Ujung selang itu di sini nih. Ini A sama H ya. Itu ujung selang paling ujungnya gitu. Yang kedua itu pasti f aksen X itu sama dengan 0. Berarti itu disebut titik ekstrim ya. Di sini B, ini pas sama dengan 0 ya. Tuh D. Di sini G gitu. Nah, terus pas titik
F aksen X-nya tuh nggak terdefinisi. Kalau nggak terdefinisi itu atau nggak continue gitu ya. Jadi itu bisa yang titik kayak gitu. Intinya kalau yang nggak continue atau nggak terdefinisi, dia tuh pasti bentuknya kayak lancip gitu. Nah, sekarang titik kritis. Banyak yang masih bingung kayak apa sih bedanya titik kritis sama titik ekstrim. Kalau kritis, dia tuh calon ya. Jadi kalau dia titik kritis, dia tuh belum tentu titik ekstrim ya. Tapi kalau dia titik ekstrim, dia pasti titik kritis gitu. Nah, jadi kayak pas kalian nyari titik kritis, nah kalian tuh harus kayak cek lagi apa dia tuh bisa jadi titik ekstrim ya atau titik maksimum minimum atau enggak stay jadi calon doang gitu. Oke, aku ini review yang ini ya. Nah, jadi ini sama ya, si calon itu sebenarnya sama nih kayak ini definisinya. Maksudnya kayak apa sih apa aja yang bisa jadi titik kritis gitu ya. Jadi yang pertama titik ujung selang, terus yang kedua tuh titik stasioner atau pas si turunannya tuh 0, sama titik singular pas dia nggak continue atau nggak terdefinisi. Nah ini contohnya ya, jadi titik maksimum lokal atau yang ekstrim, itu bentuknya kayak gini ya, dia di sini. Atau ini ya, ini tadi yang ini ya, nih, yang wajib. Oke, terus yang ini juga sama ya, yang minimum, terus ini bukan titik ekstrim. Jadi kalau ada gambar kayak gini di tengah-tengahnya, yang ini itu tuh bukan titik ekstrim. Oke, nah gini ya, jadi kalau dia titik maksimum lokal, itu berarti tanahnya naik terus turun. Itu yang harus diingat, kalau dia maksimum lokal berarti dari naik ya, terus turun. Kalau minimum berarti turun dulu, baru naik gitu. Nah, kalau nggak ada perubahan tanda, ya di garis bilangan, kan kalian tadi udah plot si garis bilangannya, terus nggak ada perubahan tanda, berarti dia bukan titik ekstrim gitu. Oke, yang sekarang itu kecekungan fungsi. Nah, ini bedain ya. Kalau tadi mau cari kemonotonan, berarti itu kita ngelihat turunan ke 1. Kalau mau lihat kecekungan, berarti kita ngelihat turunan ke 2 ya. Jadi habis diturunin lagi gitu. Nah, dia itu bisa fungsi cekung ke atas, berarti kebuka ke atas ya. Kalau si F aksen itu naik ya, jadi dia bakal cekung ke atas pas si ya F aksen itu naik. Jadi F aksen itu naik pas kapan? Pas F double aksennya, ini nggak kelihatan ya. Oke, bentar. Ini nggak jelas kayaknya. Oke, ini aku zoom lebih kelihatan kali ya. Nah, ini ya. Jadi si fungsi fx itu dia cekung ke atas pas si turunan ke satunya naik. Nah, turunan ke satu naik itu tuh pas si f double aksennya lebih gede dari 0 gitu. Sama yang cekung ke bawah ya. Jadi dia cekung ke bawah kalau si f aksennya turun dan itu bakal jadi f double aksennya yang lebih kecil dari 0 gitu. Intinya tuh kalau kalian mau lihat kecekungan, itu tuh berarti kalian lihat turunan kedua gitu. Oke? Ngerti ya sampai sini? Sampai sini ada masih bingung nggak? Kayak ngebedainnya atau gimana? Oke, kalau masih aman aku lanjut. Jadi selang kecekungan fungsi ini tuh sama ya. Kalau yang tadi turunan ke 1, yang ini turunan kedua. Bedanya cuma itu doang. Nah, yang ini kan turunan keduanya disama dengan 0 ya. Terus atau pas nggak terdefinisi. Terus juga buat garis bilangan, terus dicek yang lebih gede yang mana, yang lebih kecil yang mana gitu. Jadi sebenarnya cara nentuinnya tuh sama ya. Kalau selang itu caranya step-stepnya tuh sama gitu. Cuman bedanya dia mau nyari kemonotonan atau mau nyari kecekungan gitu. Oke, ini ya. Jadi kalau yang tadi kan naik turunnya tuh kayak garis lurus ya. Kalau yang ini dia tuh cekungnya tuh kayak bulat gitu ya. Jadi dia antara cekung ke atas atau cekung ke bawah gitu. Nah, sekarang titik belok. Jadi kalau titik belok itu tuh adalah titik pas ada perubahan kecekungan. Intinya tuh apa? Jadi pertama itu misalnya dari U dia berubah jadi N atau dari N dia berubah jadi U. Nah, pas itu kan berubah nih di sini ya. Ini tadinya cekung ke atas jadi cekung ke bawah. Titik di mana dia ngalamin perubahan itu adalah titik belok. Jadi intinya dia belok dari cekung ke atas jadi cekung ke bawah atau sebaliknya gitu. Kak, kalau yang titik infleksi nyarinya sama aja kayak ini. Tadi yang sebelumnya apa ya? Yang kecekungan. Sama ya. Sama kayak yang nyari ini. Nah ini cara nyari ekstrim maksimum sama minimum lokal. Nah ini kan beda tanda ya dari sini ke sini. Ya berarti dia
Di sini tuh titik maksimum lokal. Yang ini beda tanda dari turun baru naik. Berarti dia minimum lokal. Nah, ini juga sama. Nih, ini kalau titik belok, kalian cuma lihat dia berubah atau enggak. Nah, jadi dari -1, dia ke 0 yang ini ya, dia berubah ya. Tadinya U jadi M. Nah, berarti si -1 ini, itu tuh titik belok gitu. Kalau yang 0, ini kan sama ya, kayak gini sama kayak gini. Nah, itu berarti dia bukan titik belok gitu. Kalau yang 1, dia berubah. Tinggal ini aja ya? Tinggal lihat dari garis bilangan. Kecekungannya aja bisa kan? Ya, bisa. Gitu. Jadi kalau kalian udah nyari kecekungan, itu tuh kalian kan harus buat garis bilangan ya. Dari garis bilangan aja udah ketahuan yang mana sih yang titik belok gitu. Oke, Kak. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Tadi udah belajar kemonotonan, kecekungan, terus titik belok. Jangan sampai kebalik ya. Ada yang masih bingung nggak? Soalnya ini bakal kepake terus, apalagi kan sketsa gambar tuh semuanya ada ya dari awal. Gimana? Nanti sambil latihan soal, Kak, biar mantap. Oke, lanjut ya. Berarti sekarang tentang asimptot. Ya, asimptot itu tuh garis yang kayak pasti fungsinya itu tuh dia mendekati garis itu. Gimana yang ngomongnya? Pokoknya tuh gambarnya tuh kan biasa ada gini, nah dia tuh kayak gini fungsinya. Dia tuh nggak sampai ke situ. Ya, atau kayak simpelnya ya? tuh dia batas gitu. Kenapa? Ya, kayak mepet, benar. Ya. Jadi si garisnya itu yang ngebuat dia mepet gitu. Ya, itu simpelnya sih. Sebenarnya ada definisinya, cuman daripada kalian bingung kan ya. Nah, itu ada asimptot tegak sama datar ya. Tegak sama datar. Gitu, biasa aja itu. Oke, nah ini kalau dia datar atau horizontal. Ya, jadi kalau dia datar, itu tuh harus memenuhi ini. Nih, ini contohnya nih ya. Kan ini ada titik B ya. Nih, ini tuh si asimptotnya ya. Si garis yang titik-titik ini. Nah, si fungsinya itu bakal mendekati. Ya kan, dia nggak nempel nih yang ini. Yang pink ya. Tuh, gitu. Ya, sama halnya yang ini. Jadi ini B-nya. Terus si fungsinya itu bakal kayak batasnya gitu. Cuman dia nggak sampai nempel gitu. Jadi dia benar-benar cuma mepet gitu. Oke, nah kalau datar itu tuh pokoknya kalian cuma cek yang limit X menuju infinity, ya. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi ada fungsi, kalian cari limit X menuju infinity. Ini yang dulu ya, pernah kalian pelajarin pas materi limit. Nah, udah kayak gitu, kalian nyari limit X menuju infinity sama minus infinity. Sebenarnya asal kayak masuk ya syaratnya salah satu doang itu boleh gitu. Jadi antara yang ini atau yang ini gitu ya. Nah, terus si hasilnya, ini yang paling penting ya, kalau asimptot datar, hasilnya itu harus angka, harus konstanta, nggak boleh infinity gitu. Ini ya syaratnya. Nih, harus B ya. Jadi kalau hasilnya itu infinity, berarti itu dia nggak punya asimptot datar. Gitu, ngerti? Nah, ini kan kalau limit X menuju infinity, berarti pakai yang ini ya, dibagi, yang atas sama bawah dibagi pangkat tertinggi penyebut ya. Ini. Gitu. Nah, makanya ini karena dia hasilnya itu B atau kayak konstanta, makanya itu bisa dibilang dia punya asimptot datar gitu. Gimana? Ada yang masih bingung nggak yang ini? Sebelum lanjut. Soalnya tuh kebanyakan masih bingung nyari asimptot. Gimana, guys? Aman, Kak. By the way, maaf ya, aku izin minum mulu. Jadi sakit tenggorokan. Jadi kalau yang ini mah datar mah pakai ini kan, tahingga. Kalau tegak tuh nanti pakai angka yang ininya ya. Ya, yang pembuat nolnya. Ya, benar. Ya, intinya gitu ya. Nah, jadi syaratnya tuh yang harus terpenuhi. Yang ini ya, isinya tuh harus B gitu. Jadi kapan sih pas fungsi itu tuh nggak punya asimptot datar? Ya pas kalau pas kalian nyari ini, itu tuh hasilnya itu infinite. Nah, kalau yang asimptot tegak atau vertikal, itu gambarnya kayak gini ya, tuh. Jadi dia tuh ngebatasin si fungsi itu, cuman dia nggak sampai, pokoknya bakal mepet terus, mepet apapun gitu. Nah, yang ini itu nyarinya limit X menuju si pembuat 0 ya, C itu pembuat 0. Jadi itu di sini aja. Nah, ini ya, ini kan ada fungsi rasional ya.
bawahnya itu kan X kuadrat tambah 3X. Ingat yang masalah domain ya. Jadi pembuat nolnya itu, yaitu yang ini ya, X kuadrat tambah 3X sama dengan 0, gitu. Oke, ngerti nggak? Kenapa? Soalnya itu yang ngebuat si fungsinya itu jadi nggak terdefinisi, ya kan? Karena bawahnya itu bakal jadi 0, ya. Nah, makanya pembuat nolnya itu jadi X sama dengan 0 sama X sama dengan minus 3, gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan ada 2 C-nya. Ini tuh jadi C, ini jadi C. Ya. Nah, itu dua-duanya kalian masukin ke limit X menuju C, gitu. Jadi limit X menuju 0 atau limit X menuju minus 3, gitu. Oke, kalau nggak aku jelasin dikit yang ini. Jadi limit X menuju 0 positif sama limit X menuju 0 negatif. Nah, kalian cobain satu-satu. Kalau dia positif, dia jadinya infinity atau enggak? Nah, ini syaratnya. Syaratnya itu nilainya, hasilnya itu harus infinity. Kalau yang tadi hasilnya harus angka, kalau yang ini hasilnya harus infinity. Boleh infinity, boleh minus infinity. Pokoknya hasilnya tuh harus antara dua itu, gitu. Jadi itu bisa disebut dia punya asimtot tegak atau vertikal. Jadi bisa aja nih, pas kalian udah ngitung, ternyata hasilnya itu angka. Nah, berarti itu dia nggak punya asimtot tegak, gitu. Ngerti nggak, guys? Ngerti, Kak. Oke ya, yang kayak ini ya, tuh. Ternyata yang pas X menuju minus 3 dimasukin, dia tuh keluarnya angka 2, berarti itu nggak boleh, gitu. Itu nggak jadi asimtotnya. Gitu ya, ingat, kalau limit X menuju infinity, berarti hasilnya harus angka, limit X menuju angka, hasilnya harus infinity. Gitu ya. Dibalik. Itu yang Nah, sekarang minus 3 atau nolnya juga? Dua-duanya, minus 3 atau 0, dua-duanya. Dicek kan, nih. 0 kan, limit X menuju 0 positif sama negatif. Yang kedua, cari limit X menuju minus 3, gitu. Jadi bisa aja si asimptomnya itu ada 2 atau lebih, gitu ya. Jadi kalau sebenarnya ini benar ya, sini dia ternyata hasilnya infinity, berarti asimptomnya itu ada 2, di X sama dengan 0 sama di X sama dengan minus 3, gitu. Jadi dicek semuanya. Oke. Gitu ya. Oke, ini materi terakhir. Kayaknya tuh yang minggu depan baru yang lebih susah deh, yang optimisasi elastisitas gitu. Oke, ini cuman disuruh sketsa grafik ya. Kalian tuh tinggal pelajarin stepnya, udah pasti bisa. Dan harus teliti ya. Kebanyakan tuh salah di ini. Misalnya tuh ada kuadrat ya, misalnya X kuadrat sama dengan 4. Nah, kalian tuh cuma cek di X sama dengan 2. Harusnya tuh dicek di X sama dengan minus 2 juga gitu. Jadi kalau dia ada plus minus, itu harus dicek dua-duanya. Oke, jadi intinya tuh pertama nyari domain, terus titik potong. Ini pokoknya ngurut ya sampai bawah, nanti tinggal sketsa dari titik-titik yang udah diketahuin gitu ya, dari nomor 1 sampai 6. Ini ikutin langkah-langkah ini, pokoknya kalian pasti bisa sketsanya. Oke, sampai sini dulu sebelum bahas tutorial. Ada yang mau ditanyain nggak? Buat teorinya dulu. Sebenarnya kayak kalau udah bisa sih teorinya ini yang tadi aku jelasin, itu harusnya bisa sih. Oke, gimana guys? Sebelum kita bahas tutorial. Oke, karena waktu kita nggak cukup, jadi aku langsung nanya aja, kalian mau dibahas nomor berapa? Buat tutorial 4. Nomor 1, ini simple ya. Kalau interval buka berarti f aksen X itu naik ya. Kalau naik berarti tinggal cari yang naik nih. Ini kan naik nih. Kelihatan nggak sih ini aku? Jadi kalau kayak gitu dari 1 sampai 3 ya, Kak? Ya, benar. Ini kelihatan nggak ini aku? Jelaskan. Nah, ini. Kelihatan. Goyang-goyang. Berarti ini 1 sampai 3 gitu. Kalau yang ini masuk nggak, Kak? 4 sampai hingga? Masuk. Soalnya kan dia pas positif ya. Ini ya, masuk. Dia tuh cuman titik singular tadi namanya kan. Bukan stasioner. Jadi kalau lancip gitu. Yang ini ya. Kalau negatif tuh yang ke bawah, Kak? Ya turun. Intinya negatif yang turun ya. Jadi ini nih, 0 sampai 1 ini kan turun. Ini nih, 1 sampai berapa nih? 3 ya, 1 sampai 3. Ya kan turun di sini. Gitu ya. Cuma gitu doang. Kalau ininya, yang C-nya? Nah, yang C ya, sketsa grafik.
Sebenarnya kalau sketsa grafik ini, itu kalian tinggal lihat dari titik-titik yang udah dikasih tahu gitu. Ntar aku pindahin aja. Bentar ya guys. Kak, Kak di mute, Kak. Sorry. Oke. Ulang ya. Jadi ini kalau kalian mau nyari si grafik F aksen itu kalian tinggal lihat nih. Ini kan udah ketahuan. Semua titik-titik yang tadi cari di nomor A sama B ya kan ada yang positif sama negatif. Nah, kalian tinggal lihat aja kalau dia berarti lebih gede dari 0 F aksennya, berarti itu dia di atas sumbu X ya. Kalian tuh kebayang kalau tadi itu kan ngebuat sketsa grafik fx. Ini ya, ini tuh grafik fx. Kalau kalian mau buat f aksen x, ya berarti kalau dia lebih gede dari 0, berarti tuh pasti lebih gede dari x ya, di atas sumbu x positif. Kebayang nggak? Kan dia lebih gede dari 0, ya kan? Nah, kalau buat yang bawahnya, yang ini ya, itu tuh pas f aksennya lebih kecil dari 0. Jadi kalian masukin nih, misalnya yang 1 ya, 0 sampai 1 ya, turun kan, berarti kan turun gitu kan, turun, berat. Ini turun di bawah ya. Lanjut, sekarang yang mana nih? 1 sampai 3. 1 sampai 3 tuh fungsi naik, berarti dia di atas sumbu X, berarti dari 1 sampai 3 ya. Lanjut, 3 sampai 4 turun lagi, turun berarti di bawah sumbu X ya di sini. Nah, dari 4 sampai infinity itu kan naik ya, berarti dari 4 terus naik sampai infinity gitu. Ngerti nggak sampai sini? Kak, sebenarnya sama aja nggak sih, Kak? Sama apa? Sama kayak gambar yang awal, coba lihat. Beda. Soalnya ini di bawah sumbu X. Ini. Oh, ini benar. kan Oh, itu tuh masih di atas ya. Cuma kita taunya dari fungsi naik, fungsi turun, terus coba kalian lihat yang bawah yang itu. Agak bawah. Nah, jadi itu. dia di bawah. Terus kita ini bisa tahu turunannya? Oh, ternyata emang udah turun ya. Udah F. Dari sini turun. Tuh. Ya kan, tadi kan udah ketahuan nih F negatif. F aksen negatif tuh di mana aja gitu. Ya. Jadi kita kalau tinggal dia bikin lagi dalam bentuk garis kayak ke bawah, itu kan tadi kayak ngambang ke atas gitu ya, Kak? Soalnya kan ini fungsi turunan ya. Kalau yang tadi itu fungsi F-nya gitu. Nah, ini kalau kalian mau tahu fungsi turunannya gimana bentuknya. Nah, ini kayak gini gitu. Kayak gitu doang sih yang ini. Gimana? Ada yang masih bingung? Itu tadi kayaknya ada yang jawab enggak? Ada yang masih bingung. Oh, enggak bingung, enggak ngerti atau gimana? Tadi siapa tuh? Tadi siapa tuh? Farhan ya? Ya enggak? Atau siapa sih tadi? Udah, Kak. Aku jawab udah tadi, Kak. Oh, udah ngerti. Iya, Oke, siap. Ya gitu ya, sama ya. Yang B ini aku nggak bahas ya, sama ya. Tuh. Nanti kalian lihat dia pas naik itu kapan gitu, ya. Gitu. Intinya gitu. Nah, ini terus kalau pas F aksennya 0, berarti dia berubah ke cekungannya. Oke, nomor 2. Kalian nomor 2 ada yang mau ditanyain nggak? Ini ke zoom. Nih, nomor 2. Sama ya, nomor 2. Kalau F double aksen, berarti nyarinya dari yang F aksen ya. Nih, dari sini. Mana sih? Nih, kan katanya udah ketemu nih yang gambar. Tadi kan udah ketemu soal nomor 1. Ya, kalau mau nyari yang F double aksen positif, itu berarti yang pasti gambarnya itu cekung ya, cekung ke atas. Berarti cekung ke atas, sini kelihatan. Ini ya, cekung ke atas, berarti 0 sampai 2. Berarti kalau cekung ke atas tuh kebuka ke atas, gitu.
Ya, terus negatif berarti pas kebuka ke bawah ya, berarti dari 2. Nah, ini berapa nih? Ya kan dari sini sampai, mana tuh tadi? Dari 2 sampai infinity, mau nanya, Kak. negatif. Itu kalau cekung berarti si 3-nya nggak masuk ya? Karena udah mau ke bawah ya? Yang si 3-nya. Ini kan 2 Ya. sampai infinity ya kan dibilangnya. Enggak, ini berarti 0 dia kan masih sama 0 kan sampai 2 yang cekung ke atas. Oh, iya. Ya, benar. Soalnya di situ kan udah berubah ya kan. Yang 3 tuh udah berubah gitu. Jadi dia nggak masuk ke yang ini ya, gambar kiri tadi. Gitu. Sebenarnya kalian bisa lihat dari grafik ini juga sih, dari grafik turunan juga. Kayak gitu. Ya, bisa sih, mending pakai yang pertama aja sih kayaknya. Oke, masih ada yang bingung nggak dari nomor 1 sampai 2? Ini yang misalnya yang kanan ya, katanya kapan dia positif, kapan dia cekung ke atas. Nih, ini 4 ya, sampai 4 gitu. Gitu lah ya. Pokoknya kalian lihat yang cekung ke atas, cekung ke bawah. Oke? Oke, aku lanjut ya. Nomor 3. Kalau nomor 3, nah ini sama kalau masih lihat gambar mah lebih gampang ya. Kalian tinggal lihat yang mana yang naik, yang mana yang turun gitu. Jadi misalnya nomor 3 nih, dia kan katanya F-nya naik ya. Interval buka di mana F naik. Berarti itu pasti turunan satunya. Ingat kalau mau nyari F naik, berarti turunan 1 harus lebih gede dari 0 ya. Kalau turunan 1 lebih gede dari 0, berarti dia kayak gini ya, dari sini ke sini kalau naik ya. Berarti ini lihat nih di sini. Nih, ini minus 1 ya kan, sampai 0. Ya, di sini kan naik ya. Terus yang 0 sampai infinity. Oh, terus ini ingat ya, ini tuh grafik F-aksen. Kalau grafik F-aksen, kalian nggak lihatnya kayak gini, tapi lihatnya kayak yang kecekungan ya, yang gini. Kenapa? Soalnya ingat yang ini, yang nomor 1. 0, berarti kan dia gambarnya yang ini kan, nih yang di atas sumbu positif yang ini. Gitu ya, jadi gambarnya tuh yang kayak gunung istilahnya, gitu. Karena ini grafik F-aksen, ya, berarti kalian nyari gambarnya tuh yang kayak gunung, gitu. Jadi ini kan pas naik tuh yang gambarnya di atas sumbu X ya, berarti yang min 1 sampai 0, gitu. Gitu ya. Terus yang 0 sampai infinity dia akan naik ya, gitu. Itu yang min 1 sampai 0 tuh yang interval buka berarti? Interval buka pas F-nya naik. Semuanya interval buka. Soalnya si ininya tuh nggak kena gitu, kan interval buka. Ini kan, yang naiknya tuh pas minus 1 sampai 0. Yang mana? Nggak ngertinya? Ya, itu bisa min 1 sampai 0. Ya, soalnya ini fungsi turunan 1 ya. Kalau fungsi kalau fungsi F ya, ini kayak nomor 1, nih fungsi F. Itu kalian lihatnya kan yang lurus gini atau yang ke bawah ya, gitu kan? Ya. Nah, kalau yang ini itu dikasih tahu ya tuh fungsi turunan. Ya. Karena dia fungsi turunan, itu berarti mirip sama ini ya. Ini kan fungsi turunan. Nah, kalau dia di atas sumbu positif, terus dia kayak gunung gini, itu berarti dia apa? F-aksen naik ya kan? F-nya naik. Nih yang ini ya. Nih. Gitu. Makanya beda ya. Kalau dikasih taunya fungsi F, itu kalian nyarinya antara yang naik atau yang turun. Ya. Kalau yang ini berarti nyarinya yang gini atau yang di bawah sumbu X gitu. Kalau yang tadi tuh ini ditanyanya turunannya ya? F turunan. Ya, intinya kalau grafik turunan. Gitu. Kalau yang tadi, apakah yang tanyanya bedanya? Yang tadi yang dikasih taunya itu grafik fungsi F doang. Jadi Fx sama F aksen X gitu. Ini beda nih. Ya, ini katanya gunakan grafik fungsi F. Kalau yang ini katanya gunakan grafik F aksen gitu. Oh iya, nggak ada fungsinya. Ya, jadi intinya yang satu tuh masih fungsi biasa, yang satu lagi tuh turunannya gitu. Ya, jadi ngelihatnya beda tuh karena itu gitu. Jadi intinya kalau dia di atas sumbu X, itu tuh berarti dia udah pasti naik ya. Jadi ini 0 sampai sana kan itu di atas sumbu X ya. Jadi dia tuh fungsinya naik gitu. Ngerti nggak? Masih ada yang bingung nggak yang ini? Kalau yang min 0,5 ke 0 tuh
bisa dibilang turun nggak sih? Soalnya kelihatannya turun itu. Nggak, soalnya kenapa? Soalnya kan yang ini ya, yang ini. Kalian jangan ketukar yang kalau itunya fungsi ya. Benar, kalau ini tuh misalnya dikasih tahu ini grafik fungsi. Berarti dari minus 0,5 sampai 0 itu tuh turun. Ya, kalau ini itu tuh grafik turunan, bukan grafik fungsi ya. Gitu. Iya. Jadi kalau dia grafik turunan tuh kalian lihat, pokoknya kalau dia di atas sumbu X berarti dia naik gitu. Jadi kan ini 0,5 minus 0,5 sampai 0 dia masih di atas sumbu X kan garisnya. Gitu ya. Jadi ini kalau yang F turun itu berarti yang di bawah ya, minus 2 sampai minus 1. Gitu. Masih ada yang bingung nggak? Bisa ya guys. Ingat ya, jangan kebalik ya. Pokoknya kalau dikasihnya fungsi F, itu kalian lihatnya yang kayak gini atau kayak gini. Gitu. Kalau dikasihnya fungsi F aksen, berarti kalian tinggal lihat, dia tuh ada di atas sumbu X atau di bawah. Gitu. Nah, buat apa sih ada grafik turunan? Ini tuh buat nentuin yang kecekungan. Kecekungan itu kan ngelihat F double aksen ya. Kalau dia ngelihat turunan kedua, itu bisa dilihat dari ini ya. Misalnya, ya ini, F cekung ke atas ya. Berarti dia kan F-nya naik ya. Turunan satunya naik. Nah, berarti ini nyari yang naik di mana? Nih, minus 1 sampai 0, minus 0,5. Nah, ini baru yang tadi dikasih siapa tadi? Audi ya. Nah, itu kalau pakai yang naik turun, itu berarti kamu lihat kecekungan ya. Kenapa? Soalnya ini kan dikasih taunya F aksen. Ya, kalau kamu mau lihat yang gini sama gini, berarti kamu lihatnya yang diturunin dari F aksen dong, bener nggak? Nanti ya. Jadi kalau grafik fungsinya F, kalian nyari yang, ini kalian lihat tangan aku ya, kalau nyarinya dari fungsi F, berarti yang kayak gini sama yang kayak gini, itu nyari turunan ke 1. Dari turunan ke 1, berarti yang kayak gini sama kayak gini, turunan ke 2. Bener? Ada yang masih bingung? Yang ini? Gimana guys? Sebenarnya ngebingungin tuh karena grafiknya beda ya. Soalnya tadi tuh grafik fungsi biasa tuh fx sama dengan bla bla bla, belum diturunin. Kalau ini tuh turunan ke 1. Jadi ini tuh grafik turunan ke 1 gitu. Dari turunan ke 1 ya kita bisa lihat dari turunan kedua. Maksudnya kita bisa lihat turunan keduanya gitu. Buat nentuin kecekungan. Jadi kalau dia nih cekung ke atas itu berarti yang f aksen x-nya naik ya. Berarti dari minus 1,5 sampai minus 0,5 gitu. Terus yang 0 sampai infinity, ini ya, 0 sampai infinity naikkan. Gitu. Nah, ini cekung ke bawah pas mana? Yang tadi ya, minus 0,5,0. Nah, ini kan cekung ke bawah, soalnya dia turun. Sebenarnya dia turun, tapi karena dia grafik fungsi yang turunan ke 1, ya, makanya itu nyarinya buat turunan kedua, gitu. Ngerti nggak guys? Atau malah makin pusing? Kalau pusing, aku ulang lagi. Gimana? Coba Kak ulangin lagi biar agak paham pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya. Jadi ada yang namanya grafik fungsi, ada namanya grafik turunan ke 1. Ya, grafik ya turunan ke 1. Kalau grafik fungsi, ya ini, itu kalian bisa nentuin dari grafiknya langsung, kalian bisa nentuin turunan ke 1-nya. Ya, caranya gimana? Kalau ini ya, kalau dia turunan 1 positif, ya berarti pas fungsinya naik ya. Benar? Turunan ke 1 positif berarti fungsinya naik. Nah, ini kalian bisa lihat dari mana? Dari yang kayak gini ya, yang kayak gini dari bawah ke atas naik. Ya, garis lurus yang naik gitu. Nah, naiknya berarti di 1 sampai 3 gitu. Oke, ngerti ya sampai sini? Ngerti nggak ini? Ngerti Kak itu? Paham. Oke, paham ya itu. Nah, terus kalian mau buat sketsa grafik turunan ke 1. Ini ternyata grafik fungsi diturunin 1 kali. Terus di sketsa, gimana sih gambarnya turunan? Kan selama ini kalian udah nurunin, tapi nggak pernah disuruh gambar kan? Nah, ini disuruh gambar. Kalau kalian mau sketsa turunan ke 1, kalian tinggal lihat. Kalau dia di atas sumbu X positif, ya berarti dia tuh lebih gede dari 0 gitu. Jadi kalau yang F aksen lebih gede dari 0 ya, atau yang ini ya, yang A nih, itu kan dia positif ya, berarti itu pasti gambarnya tuh di atas sumbu X
Dan gambarnya tuh bukan lagi kayak gini ya, bukan lagi kayak garis gini atau garis gini, tapi tuh dia ngelengkung ya. Oke, ngerti? Oke, Kak. Gitu ya. Makanya ini ngelengkung. Ya, kenapa ini ngelengkung? Karena dia kan grafik turunan. Oke. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, lanjut. Sekarang kalian disuruh nyari nih ya. Nah, sekarang kalian suruh nyelesain soal dari grafik turunan ya. Jadi kalau yang tadi itu grafik fungsi, yang pertama dia nggak diturunin, cuma langsung aja grafik fungsi. Kalau yang ini tuh diturunin. Jadi ini udah dikasih tahu nih. Ini tuh bukan fx, tapi f aksen x ya. Oke? Nah, kalau f aksen x, kalian mau nyari f-nya naik, ya, berarti itu kan turunan. Ingat yang ini ya, nih f-nya naik, berarti dia di atas sumbu x positif, bener? Kan ini grafik turunan, ini grafik turunan, ya, yang sana. Nah, berarti kalian tinggal lihat yang mana sih yang di atas sumbu x positif. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Ya gitu ya. Nah, jadi kalau dia mau nyari interval buka di mana f naik dari grafik turunan, ya udah kalian tinggal lihat yang di atas sumbu x positif. Oke, jadi di sini ada minus 1 sampai 0, dia kan di atas sumbu x ya. Terus 0 sampai infinity. Gitu. Ngerti ya? Nah, sekarang yang C, kita disuruh nyari pas f-nya cekung ke atas. Kecekungan itu turunan kedua. Ingat ya, kecekungan itu turunan kedua. Karena dia tuh nyarinya dari turunan ke 1, berarti sama aja dong kayak kalian nyari grafik fungsi. Ini ya, sama kayak nyari ini kan nih. Nih, yang ini ya. Nih, katanya kan dari grafik fx, terus kalian disuruh nyari interval buka di mana f aksennya positif. Berarti yang kayak gini. Oke? Nah, sekarang dari grafik turunan disuruh nyari kecekungan. Berarti tinggal nyari yang kayak gini. Cekung bawah sama kayak gini, cekung ya? atas ya. Ngerti nggak? Cekung bawahnya tuh nggak usah nyari yang U atau M. Kenapa? Soalnya ini udah dari grafik turunan ke 1. Gitu. Ya, ngerti ya? Jadi ini kan grafik turunan ke 1. Kalau kalian mau nyari yang turunan keduanya, ya udah tinggal lihat dia naik atau turun. Sama halnya dari fx, kalian nyari yang turunan ke 1, kalian nyarinya naik atau turun, ya kan? Ini turunan ke 1, kalian mau nyari turunan kedua, berarti nyari yang naik atau turun. Ngerti nggak? Ngerti. Yang lain ada yang masih bingung nggak? Nah, kenapa? Berarti kalau C yang cekung ke atas itu minus 1,5 sampai 1 ya? Sampai 1 ya? Apa sampai 0,5? Minus 0,5. Yang cekung ke atas sampai minus 0,5. Oh, sampai minus 0,5 Soalnya kan ya. dia sampai sini ya. Ya. Terus sama, apa lagi coba? Sama 0 sampai hingga ya? Ya. Yang turunnya yang mana? Coba. Cekung ke bawah pas dia turun ya berarti. Berarti dari hingga sampai minus bukan hingga itu mah minus 2 ya? Bukan. Minus 2 sampai minus 1,5. Ya, benar. Terus satu dari lagi. Minus 0,5 sampai 0. Ya, gitu. Ya gitu ya, ngerti ya? Nah, sebenarnya kalau kalian mau nyari kecekungan, tapi dari fungsi yang ini, ya, itu kalian baru nyari yang U atau M, gitu. Nah, dilihatnya tuh nggak bisa langsung kayak, oh ini kayaknya bentuknya U. Tapi kan itu harus lihat ini ya, pakai tadi sketsa grafik. Kalian lihat dulu, dari turunan 1 dia naik atau turun. Terus baru lihat lagi turunan kedua, gitu. Tapi karena ini udah dikasih taunya dari grafik turunan ke 1, ya, makanya kalau mau nyari yang turunan kedua, ya tinggal lihat yang naik atau turun. Gitu. Berarti tergantung gambarnya, Kak? Grafiknya? Ya, tergantung gambar, bener. Jangan sampai salah ya ini. Soalnya fatal banget. Soalnya ini kan dikasih taunya tuh grafik turunan ya, bukan grafik fungsi lagi. Gitu. Nah, kalau yang awal ada masih di ya? Ya, kalau yang awal baru. Baru pakai U atau M ya, yang kecekungan gitu. Gimana guys, bingung nggak? Intinya kalau fx, kalian nyarinya f aksen x. Kalau dari f aksen x, kalian nyari yang f double aksen gitu. Nanti kalau misalnya ada grafik turunan kedua, ya berarti ya kalian nyari yang turunan ketiga, nyari yang atas satu gini, ya kan? Sama aja terus turun satu gitu.
Ada yang masih bingung nggak yang ini? Kalau aku aman sih, Kak. Nggak tahu yang lain. Oke, yang lain ada yang masih mau ulang? Ngerti nggak? Nih. Paham, Kak. Oke, nah ini aku bilang ya tadi. Dari turunan ke 1 disuruh sketsa grafik fx. Kalau tadi dari fx disuruh turunannya. Kalau sekarang dari turunan ke fx ya. Nah, gimana sih cara sketsa grafik fx? Pertama, kalian tulis dulu. Ini harus banget buat kayak gini biar gampang ya. Jadi tiap daerah ya, kalian tulis dia tuh naik atau turun. Jadi misalnya ini ya. Nih. Ini tuh nggak ada ininya ya. Harusnya tuh di sini tuh 2 ya. Di paling ujung tuh 2. Jadi dari 2 sampai minus 1,5, dia tuh kan turun ya. Nih yang mana sih tadi? Nih, cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, berarti yang kayak gini. Ya, gini, tulis ya, cekung ke bawah. Ini minus 2, atau enggak aku pindahin aja lah di sini kan. Bisi kalian bingung di ininya. Nah, ini yang tadi aku bilang, kalau kalian dari turunan ke 1 mau nyari si fungsinya, dia tuh harus cari kecekungannya gimana, terus dia naik atau turun, gitu. Jadi bisa aja dia cekung ke bawah, tapi dia naik, gitu. Bisa aja dia cekung ke atas, tapi dia turun. Oke, kan cekung tuh ada yang atasnya, ada yang gini turun, yang sini tuh naik kan. Jadi ada 2 kan. Gitu. Jadi kalau mau nyari tahu bentuknya gimana, ya itu tadi. Oke, lama guys. Yaudah lah ya. Ini aja intinya. Intinya ini dari minus 2, aku cobain 1 ya. Dari minus 2 sampai minus 1,5, minus 2 sampai minus 1,5. Itu kan dia cekung ke bawah ya. Ini nih, minus 2, minus 1,5. Cekung ke bawah. Berarti dia gini ya gambarnya. Nah, minus 2 sampai minus 1,5. Dia masih masuk ke sini ya, minus 2 sampai minus 1. Katanya dia turun. Kalau turun berarti turun ya. Yang ini nih, yang atasnya. Turun. Gitu. Ya, jadi kalau di pas minus 2 sampai minus 1,5, dia grafiknya cekung ke bawah dan turun. Kalau cekung ke bawah terus turun, berarti di bagian sini ya. Kan grafikkan tuh gini, terus turun. Berarti yang ininya ya. Nah, makanya gambarnya kayak gini. Jadi kayak dari serat gitu. Nanti lihat lagi, setiap daerahnya, setiap yang ada titik, kalian lihat dia tuh cekung ke atas atau ke bawah. Terus dia naik atau turun gitu. Yang ini ya, contohnya yang ini. Dia kan kayak gini, tapi dia turun. Kalau turun, berarti ngambilnya sebelah sini ya, turun. Gitu. Yang ini, dia U tapi naik. Kalau U tapi naik ya, ini, yang sebelah kanan. Ngerti nggak guys yang ini? Ada yang masih bingung? Nanti Kak, berarti ngambilnya dari ini ya, keterangan yang cekung-cekung ini yang tadi yang Ya. D sama E ya. Ya semuanya, nggak cuma cekung. Cuman dari yang A. Soalnya Oh iya kan buat harus lihat nentuin ini, naik turunnya ya. Ya, jadi misalnya ini nih ya. Nih dia kan M, tapi dia naik ya. Kalau M tapi ya naik gimana? Yang ini kan yang sebelah sini. Naik, terus turun. Naik dulu ya. Terus Ya. tapi naik. Ya, berarti yang sebelah sininya kan tapi naik. Makanya ini gambarnya jadi kayak gini gitu. Jadi kayak udah gini rada ngebelok ke atas gitu kan. Yang ini. Tuh, dari sini rada ngebelok gitu. Itu cara gambarnya ya. Ngerti ya guys yang ini? Paham kan? Paham. Oke. Ini karena oke. Aku pengen Titik foto dulu yang ekstrim. tadi Kak. Yang mana? Ini. Berapa? Yang grafiknya agak bawah. Ini aku zoom. Oke Kak, udah. Oke. Nomor 4 bisa lah ya guys. Titik ekstrim ya. Titik ekstrim relatif berarti pasti grafiknya tuh berubah. Jadi kayak naik turun. Ingat ya yang tadinya naik terus turun gitu. Atau kayak turun terus naik ya. Itu ekstrim relatif atau kayak maksimum lokal, minimum lokal gitu ya. Jadi carinya yang pas naik terus turun ya. Berarti di sini 1 kan dia naik terus turun. 2 juga naik turun gitu lah ya. Bisa ya ini ya. Nomor 4A. Oke, aku contohin 1 ya. Ini kan nomor 4 sampai 9 tuh nyambung. Aku contohin 1 persamaan ya. Jadi yang nomor
Oke, nomor 4 itu katanya fx sama dengan x kuadrat minus term x. Pertama, kalian disuruh nyari pas naik atau turun ya. Dia tuh naik atau turun. Oke, kalau naik, berarti terjadi pas f aksen x-nya lebih gede dari 0 ya. Kalau turun, berarti f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Ingat ya itu. Oke, dia berarti ini pakai yang 3 step yang tadi ya. Nih, 3 step yang ini. Mana sih? Yang awal-awal. Nah, ini ya, 3 step. Oke, cari selang kemonotonan. Pertama-tama cari f aksen x, terus f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti si f aksen x-nya, ya, kan 2x minus 6 ya, diturunin sekali, sama dengan 0. Ketemu x-nya 3. Udah ketemu x-nya 3, dia plotin. Nah, kalau buat fungsi polinom, dia kan nggak ada, selalu terdefinisi kan, fungsi polinom. Ingat domain ya, kalau polinom berarti kan x ya masuk bilangan real ya kan, semua bilangan real gitu. Jadi dia cuma ngecek satu titik doang gitu. Ada yang bingung nggak? Gimana? Oke, jadi gitu ya. Jadi ini karena dia selalu continue, ya udah ngeceknya pasti f aksen x-nya 0 ya. Jadi x-nya sama dengan 3. Nah, kalian buat garis bilangan gini, terus cek yang kanan sama kiri, ini tinggal masukin ya. Jadi kalau kiri itu 0, masukin 0 ke sini ya. 0 minus 6, minus ya kan. Jadi ini minus, ini plus gitu. Jadi dia bakal naik pada selang ini ya, 3. Oh, ini kebalik ya kayaknya. Oke, ini kebalik ya guys. Jadi dia turun tuh yang bawah ya. Turun pada selang minus infinity, 3, naik pada selang 3, infinity gitu. Ini tuh polinom kan ya, Kak? Ya, karena polinom berarti kalau kayak gitu, secara nggak langsung semua titik keambil dong ya? Kan tahi nggak? Oh, enggak. Liannya tuh pas si f aksen x-nya 0 atau pas f x-nya nggak continue. Bukan pas continue, pas nggak continue. Oke. Nah, jadi kalau rasional itu bawahnya si penyebutnya kalian sama dengan 0 gitu. Baru kalian masukin titik-titiknya. Oke, itu ya nomor 5. Yang ke-6, tentukan interval pas fungsinya cekung ke atas atau ke bawah. Berarti turunan kedua. Kalau cekung, turunan kedua ya. Berarti pas si f aksen x f double aksen x-nya lebih gede dari 0, berarti itu kan cekung ke atas ya. Kalau cekung ke bawah berarti lebih kecil dari 0 gitu. Nah, ini tinggal diturunin ya dari 2x minus 6. Berarti kan 2 ya. 2x minus 6 diturunin berarti 2 ya kan. Nah, karena dia 2, itu kan positif ya, 2 tuh. Nah, karena dia udah ketemu langsung angka, terus dia positif, ya berarti f x-nya tuh pasti cekung ke atas gitu. Jadi bakal kayak gini ya, gambarnya cekung ke atas. Gitu ya. Yang 7, tentukan semua titik kritis dan titik belok. Kalau titik kritis ada 3 ya aturannya. Yang pertama tuh f aksen x-nya sama dengan 0. Yang kedua itu titik batas ya sama titik singular gitu ya. Jadi kalau yang ini itu kan titiknya cuma 1 ya. Berarti udah nggak ada titik batas ya kan. Nah, yang kedua tuh titik singular itu juga nggak ada. Pasti si fungsinya itu nggak continue, itu di mana? Nah, ternyata dia continue terus kan. Berarti dia nggak ada titik singular gitu. Terus titik stasioner itu pas yang f aksen x sama dengan 0. Nah, kalau kan x juga karena disuruh nyari titik, kalau titik tuh x, y ya. Berarti x-nya dimasukin ke y. Nih ya, ke y sini. Nanti ketemu si titiknya tuh 3, minus 9. Nah, ya. Dan itu merupakan titik kritis gitu. Kalau titik infleksi itu tuh pas kecekungannya berubah ya. Kalau yang ini tuh dia nggak punya titik infleksi, ya kenapa? Soalnya dia nggak berubah kan. Ya, dia selalu cekung ke atas ini ya. Nih, cekung ke atas terus, ya udah. Dia nggak berubah. Ngerti nggak sampai sini? Nah, terus titik yang titik batas tuh tadi dari mana ya? Titik batas tuh kan kalau yang dari sini nih ya. Ya, titik batas. Nih, titik batas itu di sininya atau di sininya kalau dia ada selang ya. Dia kayak kalau ada misalnya 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3 gitu, itu selang. Ya, karena ini kalau yang kayak tadi itu nggak ada ya, karena nggak ada selang. Ya, nggak ada. Jadi
titik kritisnya tuh cuma lihat yang dari f(x) dan x sama dengan 0 gitu. Nah, udah kayak gitu yang nomor 8. Tentukan jenis titik kritis yang tadi aku bilang ya. Jadi titik kritis tuh bisa aja jadi titik ekstrim. Jadi titik kritis tuh calon titik ekstrim. Tapi dia belum tentu jadi titik ekstrim. Ya. Nah, kalau yang ini, yang 3,-9, dia tuh ternyata titik ekstrim. Kenapa? Soalnya tandanya berubah ya dari minus di sini ya yang garis bilangan dari minus ke plus. Jadi kan turun naik. Tandanya berubah berarti dia titik ekstrim atau lebih tepatnya karena dia turun duluan jadi itu minimum Kak, ke-mute, Kak. gitu ya. Oh, enggak. Nah, ini sama semuanya. Nah, kenapa? Enggak. Berarti tadi hilang sinyal. Udah, Kak. Aman. Oke, gitu ya. Jadi yang sketsa ya. Yang sketsa kan titik minimum lokal, berarti dia pasti di bawah ya. 3,9 dan itu bakal jadi si batas bukan si paling bawahnya gitu ya. Titik terbawahnya di sini. Terus cara nyarinya ya kalian tinggal lihat yang ini ya. Nih di titik 3 itu dia minus sama plus. Di sebelahnya minus, di sebelahnya plus ya. Di kirinya itu minus, di kanannya itu plus. Sebenarnya kalian bisa pakai, karena fungsinya gampang, ini sebenarnya bisa pakai kayak biasa ya. Jadi cari dulu titik puncak, terus cari titik potong, kayak gitu. Ya, kalau yang ini. Atau kayak kalian mau lihat sketsa dari kali 2 itu katanya nih ya. Si F double accent-nya itu selalu cekung ke atas ya. Berarti si fungsinya itu udah pasti cekung ke atas ya kan. Dia nggak ada perubahan gitu. Terus kalian udah tahu sih titik puncaknya berapa, ya kan? Terus kalian tahu di sini minus terus plus ya. Berarti tadinya turun terus naik di titik sini gitu. Ngerti nggak? Berarti kalau kayak gini nggak apa-apa kan ya, nggak usah harus nyari titik sumbu Y sumbu X. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah. Oke. Itu tuh kalau kalian mau tahu exact-nya, di sini berapa, di sini berapa, kayak gitu. Kayak biar lebih ini aja ya kalau gambarnya. Ya, tergantung ya kalau ternyata disuruh pakai yang 6 langkah, itu berarti kan harus pakai yang ini, yang ada titik potong. Oke. Nah ini sama ya nomor yang B sama C. Aku skip aja. Ini kalau kayak gini itu berarti pakai yang tadi ya. Dia turun atau naik, terus dia cekung ke atas atau cekung ke bawah gitu. Ini pembahasannya nanti bakal di-share banyak ya guys. Beda enggak. Karena ini beda lembaga. Jadi nanti takutnya mungkin kamu minta aja ke aku ya, Kak misalnya minta nomor ini gitu mau ngecek. Nanti aku share. Tapi kalau dari nomor 10 sampai 15 itu kan aku yang ngerjain ya. Itu mah santai aja, nanti aku kirim kalau mau. Di 10-15 gambar nih. Kalian belajar ya di 10 sampai 15 nih. Tuh, ini benar-benar sketsa banget. Ini keluar di UTS. Benar aku waktu itu nggak bisa UTS, nggak buat gambar. Yang nomor berapa Kak itu? Yang keluarnya nomor model kayak gimana? 14. Ini benar-benar dari awal ya sketsa. Aku nggak tahu sih sekarang UTS-nya gitu atau nggak, cuman ya jaga-jaga ya. Jadi pas aku kan UTS ada esai, terus disuruh pakai yang 6 langkah ini. Tuh. Berarti kalau yang kayak gitu paling keluar satu soal aja. Tetapnya domain, terus titik potong gitu. Satu soal tuh tapi gede banget bobotnya. Iya banyak. Kan kebetulan tuh kalau UTS tuh nggak salah, kalau aku nggak salah tuh 3 isian. Ada 2 bagian kan, bagian A, bagian B. Yang A tuh biasa 5 atau 3 gitu. Terus di isian. Yang B itu biasanya cuma 2 nomor atau 1 nomor, tapi ABCD itu esai. Gitu. Itu waktunya berbarengan. Ya. Enggak. Kayaknya tuh enggak barengan. Cuma kayak kalian pertama tuh disuruh nyalin soal bagian A. Kayak 10 menit nyalin soalnya. Terus kalian nggak boleh lihat ke laptop. Kalian kerjain. Terus nanti waktunya habis, pindah bagian B, nyalin lagi. Kayak gitu. Tapi bisa aja sih disatuin. Pokoknya intinya kayak kalian salin soal, terus udah diem, nggak ngeliat laptop lagi.
Oh, berarti kalau gitu soalnya gimana dong? Kita nyalin dulu ya. Ya, soalnya salin. Nah, ini tips lagi. Kalian kan bentar lagi mau tes ya. Enggak ya, masih lama ya. Kalian jangan salin semua soal, ya itu nggak akan keburu. Jadi kalian catat yang penting aja. Dan itu nggak dikumpulin soalnya. Jadi kayak, kalau sistemnya masih pakai tahun lalu, kalian catat aja yang pentingnya. Kalau moto emang nggak boleh ya, Kak? Tapi salah semua ya. Nih, Kalau kalau foto nggak ada boleh. titik, itu jadi salah gitu. Oh, maksudnya UTS. Ya, maksudnya kalau moto soalnya gitu. Nggak boleh. Ya, kalau moto pun kalian yang salah ini sendiri. Bentar guys, kayaknya internet aku unstable. Tadi moto soal, aku dulu pernah ngalamin, aku moto soal, dan ya itu rugi di aku. Soalnya aku nggak bisa lihat lagi, kan nggak dibolehin ya. Sekali lihat laptop aja langsung kayak diciriin gitu kayak, jangan lihat laptop ya, gitu. Bentar dulu, Kak. Berarti kalau kayak gitu diawasi lewat Zoom ya? Ya, Oh, per kelas. per kelas. Oh, Dan yang oke, Kak. ngawasin 2 orang. Oh ya iya, berarti itu nggak bisa. Berarti kalau harus ini terbiasa ini ya cerdik-cerdik kita. Kalau soal cerita kita harus nyatet gitunya ya. Benar-benar yang penting doang ya. Hmm. Soalnya jangan sampai detail. Gitu ya. Oke, ini kalian mau dibahas nomor berapa lagi? Yang kira-kira bingung. Bentar, Kak. Soalnya kan ini udah, bentar lagi kita. Jadi nggak mungkin beres semua. Yang benar-benar kayak kalian bingung. Atau kayak mau dicontohin cara sketsa grafik nggak? Satu nomor. Ini kan sebenarnya yang lain ada mirip ya. Nih, mana nih? Nih, yang nomor 10 kan sketsa grafik dari 4 kondisi nih ya. Udah ketahuan pas dia lebih kecil atau lebih gede gitu. Kalian tinggal sketsa grafiknya. Terus kalian kalau mau ngecek grafik kalian benar atau enggak, pakai Desmos ya. Kayak kalian cek itu benar atau enggak gitu. Terus yang nomor 12 ini asimtot, gampang ya. Kalau asimtot tegak itu berarti yang gini ya. Nih berarti yang ini, tuh ini yang lurus. Kalau datar berarti yang ini. Gitu ya. Nomor 13 juga sama ya, asimtot. Harusnya sih Bentar mau kalian nanya, nanya nomor Kak. 14. Kenapa? Yang bentar nomor yang 12 tuh berarti asimtot apanya? Horizontalnya itu 2 masuk ya? Yang mana tuh? Yang pertama. Yang ini ya? 2 apa 1 sih itu, Kak? Bingung 1. ininya loh. Oh, 1. Oh iya, karena Soalnya kan garisnya dia datar ya. Kalau datar kan garisnya gini. Berarti harus Berarti ngikutin si garisnya, Kak. Terus ada titiknya di mana? Ya, jadi pas ada nih mana sih? Ada yang lebih jelas nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Ya udah itu ya. Jadi kamu lihat pasti si fungsinya ngedekatin garis itu di mana gitu ya. Oke, Kak. Kalau nggak salah 12A itu sama 0 juga deh, Mas. Padahal aku takut salah. Padahal aku yang ngerjain loh. Nggak masuk ya. Berarti asimtot yang horizontal ya. Horizontal itu kan datar ya. Berarti cuma yang Y sama dengan 1. Kalau vertikal dia yang X sama dengan 2 ya. Yang lurus. Ya. Yang mana sih tadi lurus? Ini nih. Ini kan minus 2 yang paling mendekati. Terus ini 2. Gitu. Nah ini tuh nggak 0, nggak masuk karena dia nyampe kan. Nyampe di yang X sama dengan 0 ya. Dia bukan mendekati tapi dia nyampe gitu. Gitu ya. Jadi carinya mendekati ya. Kayak misalnya ini nih, yang ini. Ini kan mendekati yang ini ya. X sama dengan 2 ya. Gitu. Kalau ini kan mendekati yang Y ya, Y sama dengan 0. Yang garis lurusnya. Gitu. Cari yang mendekati gitu. Bisa ya guys ini. Oke, kalian ini yang soal cerita mau dibahas atau nyobain nomor 14 dulu?
14 itu kalian suruh sketsa benar-benar gabungan semuanya sih sebenarnya. Cari sketsa fungsi dari awal sampai akhir step-stepnya. Contohin satu aja, Kak. Oke. Sebenarnya yang A ribet. Aku malas nyontohin yang A, jadi yang B aja. Oke. Nih yang A tuh yang... Ini nanti aku kirim aja kalau kalian mau. Oke, Kak. Kalian chat aku aja PC, kayak kamu mau minta pembahasan nomor berapa gitu. Iya, oke. Ini ya, 14. Ya udah lah ya, 14A lah ya. Pokoknya ini kayak ribet, jadi kalian harus ngerti yang ribet biar yang gampang bisa. Oke, jadi fx ya, ini kan fungsinya tuh fx sama dengan x pangkat 3 per 4 min x kuadrat. Ya. Pertama, langkah 1 itu cari domain. Cari domain, ingat yang materi pertama ya. Nih, kalau dia fungsi rasional, berarti penyebutnya 4 min x kuadrat, itu dia nggak boleh 0, ya kan? Karena dia nggak boleh 0, makanya si ininya di sama dengan 0 gitu ya. Jadi x-nya 2, x-nya itu nggak boleh 2, atau x-nya itu nggak boleh minus 2. Si titik x sama dengan 2, sama x sama dengan minus 2, itu tuh titik di mana si fungsinya nggak kontinu ya, atau nggak terdefinisi. Oke? Lanjut. Langkah 2 itu cari titik potong. Titik potong sumbu y sama sumbu x ya. Kalau titik potong sama sumbu y, berarti x-nya 0 ya. Nah, ini x-nya 0, berarti masukin ya. Ini kan 0 per 4 min 0. 0 dibagi 4, 0 ya. Jadi y-nya sama dengan 0. Dipot sama sumbu x, berarti y-nya 0 ya. Y-nya 0, terus ini dikali ya. 4 min x kuadrat dikali 0 ya. Sama dengan x pangkat 3, berarti x-nya 0 juga gitu. Jadi tipotnya tuh ada 1, 0,0 gitu. Jadi dia tuh bakal melalui 0,0 si garisnya. Kenapa ini berguna? Berguna sih. Soalnya nanti dia bakal ngelaluin itu gitu. Nah, langkah ketiga cari asimtot. Ini tuh udah dibahas di nomor 13, jadi aku balik ke 13. Ini aku udah tulis notes. Ini yang tadi aku ceritain, aku jelasin ya. Jadi kalau dia horizontal, berarti nyarinya limit x menuju infinity. Kalau dia rasional ya, cari limit x menuju infinity itu tinggal dikali penyebut pangkatan tinggi ya. Oke, karena dia penyebut pangkatan tingginya x kuadrat ya, jadi dua-duanya tuh dibagi sama x kuadrat gitu. Jadi nanti ketemu x per 0 minus 1, jadinya infinity, minus infinity gitu. Nah, karena dia infinity ya jawabannya, harusnya tuh dia jawabannya angka kan B. Makanya dia nggak punya asimtot horizontal. Yang vertikal. Sekarang kalau vertikal itu nyari pasti limit x menuju pembuat 0. Pembuat 0 kalau rasional berarti yang bawahnya ya. 4 min x kuadrat sama dengan 0. Oke, jadi x kuadrat sama dengan 4. Nah ini x-nya tuh bisa 2 atau minus 2. Ini jangan sampai salah ya. Oke, kalau di x kuadrat itu minus sama plusnya itu ngaruh banget. Ya, jadi dua-duanya harus include gitu. Nah, ini tinggal nyari limit x menuju 2 yang positif sama x menuju 2 negatif. Cara nyari limit x menuju 2 positif, itu kan berarti limit x mendekati 2 dari arah positif, dari kanan. Ya, berarti dari 2 itu lebih gede dari 2, tapi dia nggak 2. Misalnya apa? Misalnya 2,0000001. Gitu ya. Mendekati 2, tapi bukan 2. Ya, sebenarnya cara nyarinya, yang gampangnya ini, aku kasih tahu cara gampangnya. Kalian masukin 2 doang. Ya nggak usah di variabel, nggak usah di, ya pokoknya langsung aja masukin 2 ya ke sini. Ini kan 2 pangkat 3 8 ya, 4 dikurangin 4 0 ya, 8 per 0 infinity ya. Nah, cara nyari plus atau minusnya gimana? Nah, caranya dipindahin. Jadi kalau dia 2 plus, itu berarti nyarinya 2,1. Kalau 2 min berarti kalian nyarinya 1,9 gitu. Tapi nggak ini? Biar nanti tahu dia minus atau plus gitu. Ada yang bingung nggak? Saya kan kadang suka bingung kan, gimana sih kalau positif cara tahu dia minus atau plusnya gitu. Sama ya kayak ini ya, limit x menuju minus 2 positif. Berarti kalian cobain minus 1,9, yang ini minus 2,1 gitu. Ya, tapi pas pertamanya menentuin dia hasilnya infinity atau B atau konstanta. Caranya masukin aja minus 2-nya.
ya, atau yang ini masukin aja 2-nya gitu. Oke. Nah, ini karena jawabannya itu infinity, makanya dia punya asymptot tegak ya. Di X sama dengan minus 2 gitu. Ngerti nggak yang asymptot? Ada yang masih bingung? Oke, kalau udah aku lanjut ya. Baru sampai langkah ketiga. Kita ada 7 nggak sih? 7 langkah ya. 4 sampai ke 5. Cari f aksen X, cari selang kemonotonan, cari titik ekstrim. Ada 3 ya. Langkah keempat sampai 5. F aksen X berarti turunan ke 1 ya. Berarti tinggal U per V ya. Nih. Ini kalian tinggal nyari aja U per V. Ya, terus F aksen X mau nyari selang kemonotonan. Berarti si turunan ke satunya tuh disama dengan 0 ya. Berarti F aksen X ya, yang ini itu disama dengan 0. Oke? Yang ini kan dikali 0 ya, yang sebelah sini itu dikali 0, 0 ya. Berarti tinggal atasnya, si atasnya sama dengan 0. Nah, ketemu nih, X-nya 0, ya, X-nya plus minus angka 12. Nah, ini juga sama ya, ini X kuadrat, berarti dia harus plus minus ya. Jangan sampai cuma jadinya angka 12 doang. Soalnya dia ada minusnya. Oke? Lanjut. Yang ini, tidak kontinuan. Tadi kan kalau kalian mau nyari selang kemonotonan, cari titik-titiknya tuh pas f aksen X sama dengan 0, sama pas f X itu tidak kontinu ya. Kalau dia nggak kontinu, f tidak kontinu, itu tuh pas dia nggak terdefinisi ya, atau pas dia nggak memenuhi domainnya gitu. Jadi kan domainnya udah ketemu nih, X sama dengan 2, X nggak boleh sama dengan 2, sama X nggak boleh sama dengan minus 2. Berarti dia nggak kontinu di X sama dengan 2, dia nggak kontinu di X sama dengan minus 2 gitu. Nah, jadi ketemu nih titik-titiknya. Yang pertama minus 12 ya. Minus 12 itu sekitar 3 komaan gitu. Ya, 3,4 kayaknya. Ya, pokoknya minus 12 itu segitu. Angka 12 itu segitu. Terus minus 2 ya. Pokoknya masukin semua titik yang udah kalian cari ya. Minus 2, 0 ya, ini 0. Nih, terus 2, terus angka 12 gitu. Oke? Nah, kalau udah kayak gini, bentar, habis baterai. Kalau udah kayak gini, berarti kalian tinggal nyari dia tuh naik atau turun ya, si fungsinya. Gitu ya. Jadi, buat yang langkah keempat sama langkah kelima, itu kalau kalian udah ketemu si titiknya berapa, kalian plot di garis bilangan, dia tuh naik atau turun gitu. Caranya gimana? Ya kalian masukin, kayak biasa ya, masukin si fungsinya, masukin si titiknya. Oke? Jadi yang ini nih, misalnya yang di sini 0 ya. 0, antara 0 sama 2 itu ada 1 kan. Berarti kan masukin 1 ke sini nih. Nih, 1 kan 12 kali 1, 12 dikurangin 4. Berarti dia positif kan. Berarti sini positif gitu. Oke, terus kalian buat gini, dia turun naik gitu. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Kak. Ini kelihatannya aja ribet, tapi sebenarnya kalau kalian teliti itu pasti bisa ya. Jadi kuncinya itu teliti sebenarnya. Jangan sampai salah masukin titiknya ya. Jangan sampai ini ada yang tiba-tiba minus padahal harusnya plus. Nah, itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget ya. Oke, jadi kalau udah kayak gitu, berarti dia akan naik di titik ini ya, minus angka 12 sampai minus 2. Ini ya. Pokoknya kalian tulis yang naik di mana, yang turun di mana. Nah, titik maksimum lokal. Titik maksimum lokal berarti pas ada perubahan ya. Perubahan kemonotonan. Berarti dia tadinya naik, terus turun. Yang tadinya naik terus turun tuh di mana sih? Cuma di sini ya, di angka 12. Tadinya naik, terus turun. Berarti titik maksimum lokalnya cuma 1. Titik minimum lokal tuh kebalikannya. Turun dulu, terus naik. Berarti di minus angka 12 gitu. Itu buat nyari titik ekstrim ya. Lanjut, langkah ke-6. Langkah ke-6 nyari turunan kedua, nyari kecekungan, nyari titik infleksi. Oke, berarti ini diturunin ya. Tadi kan udah turunan ke-1. Ini. Kalian turunin lagi sekali ya. Oke, terus ini di sama dengan 0 ya. F double aksennya di sama dengan 0. Sama ya, kan tadi kataku kalau nyari kemonotonan sama kecekungan, stepnya itu sama. Yang beda tuh yang satu turunan ke 1, yang satu turunan ke 2 ya. Jadi ini yang F double aksen X sama dengan 0,
terus ketemu X-nya 0 sama X-nya akar minus 12. Nah, karena nggak boleh ya, akar tuh di dalamnya nggak boleh minus, berarti titik ini kita nggak masukin, gitu. Intinya kalau ada titik yang aneh, berarti dia nggak dimasukin ke garis bilangan, gitu. Nah, tadi udah yang F double aksen sama dengan 0, cari lagi pas F double aksennya nggak continue. Dia nggak continue kalau bawahnya, ini ya, X kuadrat minus 4 pangkat 3, itu sama dengan 0, ya kan? Berarti sama kan? Dia nggak continue di X sama dengan 2, di X sama dengan minus 2. Makanya titiknya ada 0, minus 2, sama 2. Oke? Cari lagi kecekungan. Carinya misalnya ini 1 ya. 1 masukin ke persamaan ini ya. Nah, berarti dia ternyata plus. Kalau plus, berarti dia cekung ke atas ya. Oke, sekarang titik infleksi. Titik infleksi itu pas kecekungannya berubah. Tadinya naik, jadi turun. Atau tadinya turun, jadi naik. Berarti ini semuanya titik infleksi kan? Soalnya dia berubah terus tuh. Ini kebuka ke atas, kebuka ke bawah, atas, bawah ya. Jadi semuanya titik infleksi gitu. Nah, sekarang ini yang paling harus hati-hati. Oh ya, aku saranin setiap titiknya itu kalian cari Y-nya dulu. Biar bisa kebayang, dia tuh di atas atau di bawah gitu. Ya, jadi kan ini udah ketemu X-nya, kalian nyari Y-nya. Oke, step pertama, kalian buat ini ya, garis X sama Y. Kasih dong. Step kedua, kalian tulis semua titik-titiknya. Jadi ini minus 12, minus angka 12, minus 2, 0, terus ya. Pokoknya semua titik-titiknya kalian tulis dulu. Step ketiga, kalian gambar asimtot. Ya, gambar asimtot, berarti kan katanya asimtotnya di X sama dengan 2, X sama dengan minus 2. Ya, X sama dengan 2, X sama dengan minus 2. Nah, terus kalian tebelin yang mana sih titik potongnya. Titik potongnya di 0,0 ya, berarti di sini. Nah, yang ini kan nggak continue, jadi buletin dulu ya. Terus kalian nyari yang kemonotonan ya. Setelah itu kalian cari, masukin kalau dia naik atau turun dari yang turunan ke 1. Oke? Nah, ini masukin semua nih. Dari minus angka 12 sampai minus 2, ini dia naik ya. Naik. Dia turun, naik. Dari minus 2 sampai 0 dia naik. Dari 0 sampai 2 dia naik. Dari 2 sampai angka 12 dia naik. Dari angka 12 sampai infinity dia turun. Masukin semuanya. Benar-benar kayak kalian tulisnya kayak gini ya. Sama persis kayak gini. Oke? Lanjut. Sekarang lihat kecekungan. Kan ini bisa beda ya. Yang ini kan naik, turun, terus naik. Ternyata di sini tuh dia benar-benar cuman cekung ke atas doang. Gitu. Oke? Jadi yang ini kecekungan. Dari minus infinity sampai minus 2, itu ternyata dia cekungnya ke atas. Berarti dari sini, ya, dari yang paling ujung ini, sampai sini, dia cekung ke atas. Tulis. Dari minus 2 sampai 0, dia cekung ke bawah. Berarti ini cekung ke bawah, ya. Dari 0 sampai 2 cekung ke atas, dari 2 sampai infinity dia cekung ke bawah. Berarti ini dari sini juga cekung ke bawah. Gitu. Oke, kalau dari plot gimana mulainya? Mulainya itu sebenarnya jadi titiknya. Nah, ini kan minus angka 12, makanya aku bilang tadi cari Y-nya. Supaya kalian bisa tahu dia itu sebenarnya di atas sini, di bawah sini, atau di atas sini gitu. Pokoknya kalau ada asimtot, dia pasti mendekati asimtotnya. Asimtot itu bisa jadi patokan. Ya, kalau asimtotnya kayak gini, X sama dengan minus 2 ya di sini. Dia tuh pasti, dia tuh di sebelah kirinya gitu, atau di sebelah kanannya. Pokoknya dia pasti mendekati si asimtot ini. Oke? Jadi ini minus angka 12, itu udah kalian cari Y-nya ceritanya. Terus di sini ya, aku lupa berapa, pokoknya di sekitaran sini. Terus kalian plot berdasarkan ini. Katanya dia turun, tapi dia cekung ke atas. Kalau cekung ke atas turun, berarti yang ini ya. Nih, dia turun, cekung ke atas. Berarti kalian buat turun, tapi ada cekung ya. Jadi kayak ada miring, gini. Dari minus angka 12 sampai minus 2, dia masih cekung ke atas, cuma dia naik. Berarti naik ya, dari sini ke sini naik. Nah, tapi karena dia asimtot, berarti dia nggak boleh nempel sama si garis asimtotnya. Ya. Lanjut, sekarang ini minus 2 sampai 0. Katanya dia turun, dia naik, cuman si kecekungannya tuh ke bawah, cekung ke bawah. Karena cekung ke bawah, terus dianya naik, berarti masuknya yang ini ya, naik. Ya, lihat ya, ini ya, naik. Berarti dia pasti ada ngelengkung, cuma ngelengkungnya tuh ke atas. Dan ini ada asimtot, ya. Jadi di sini dia pasti kayak gini. Nah, karena tadi di titik potong di 0,0, makanya dia pasti ngelewatin 0,0. Lanjut, dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 katanya gini, ya, terus dia pas naik. Pas naik, berarti yang ini ya.
Jadi dia mirip U tapi yang naiknya. Jadi dari sini lanjutin, mirip U yang naiknya. Karena ada garis asimtot, jadi kalian nggak boleh kena. Ya, dari sini naik. Terakhir, 2 sampai angka 12. Ini kalian cari dulu ya, angka 12 tuh Y-nya berapa. Ternyata di sini Y-nya minus tuh. Ya, makanya ini penting nyari Y-nya. Yang aku bilang tadi, kalau udah ketemu titik X-nya, cari Y-nya berapa gitu. Nah, ini Y-nya minus ya di sekitar sini. Oke. Terus katanya gambarnya tuh cekung ke bawah. Oke, tapi diawalin dari naik. Naik berarti ini ya. Sebenarnya dia naik, tapi ada asimtot. Jadi dia mepet-mepet ya. Nih, mepet. Terus di sini ke bawah. Gitu. Oke, ngerti nggak ini? Ini aku buka Desmos biar kalian lebih kebayang. Oke, guys, masih ada yang bingung nggak? Dari ngebuat grafik. Gimana? Agak pusing, Kak. Pusing ya? Ya. Ya, makanya itu yang sebenarnya yang biar gampang tuh kalian ikutin stepnya dari 1 sampai 7. Nah, di 7, ingat kalian plot semua titik. Nah, terus kalian gambar dulu ya, gambar yang di bawah. Ini penting banget gambar kayak gini, biar kalian tahu bentuknya tuh gimana. Ya, terus nanti tinggal disesuaikan gitu. Ini sebenarnya kalau kalian kayak kuis atau apa, pakai aja Desmos ya. X pangkat 3. Ini aku nyontohin penggunaan Desmos. Harusnya udah pada tahu sih, kan? X kuadrat. Ya, benar. Nah, kayak gini ya. Tuh gambarnya tuh nih, kayak gini. Nah, ini kan kurang dekat ya. Jadi harusnya tuh di mana sih ini? Di 3 ya? Di dekat sini tuh. Tuh dia kan kayak gini ya. Gambarnya sama ya, kayak ini tuh. Boleh Ini bawah. Iya, Nah, kalau ngerjain soal bisa ngecek itu. Oh, ternyata sama gambarnya, berarti benar. Ya, terus ikutin ini ya. Nih, ini kan di sini. Kalau kalian ngejauhin, ini kayak beda kan? Tuh, kayak beda kan? Tapi kan ini titiknya minus 2 sampai 2 ya. Berarti kalian zoom nih, sampai minus 2. Tuh, ini. Jadi kan baru kelihatan sama kan? Gitu. Oh iya, Kak, ya benar. Sebenarnya kalau kalian PG mah, pakai Desmos aja ya. Ribet pakainya. Gitu ya guys, ini. Cari aja Desmos kalkulator. Gitu ya. Buat ngecek. Oke, masih ada yang bingung nggak? Buat yang ini, gambar ini. Tuh, dia tuh ini asimtot ya. Nih, kalau kalian lihat ya, garis asimtot tuh dia bakal terus ngedekatin tuh, tapi dia nggak akan pernah kena tuh. Ya, sampai bawah dia nggak kena. Pokoknya dia bakal terus ngedekatin terus. Gitu, sampai tipis banget ini ya. Gitu ya. Oke, sampai sini. Ada yang masih mau nanya? Mungkin ini karena kita nggak keburu, jadi buat soal cerita atau nomor lainnya, kalian ini aja ya, baca aku kalau yang mau nanya. Sebenarnya sama aja sih yang soal cerita ya, disuruh sketsa grafik kan. Nih. Oh, ini katanya suruh sketsa grafik. Ya kan, terus ini 40 juta dolar, berarti tinggal masukin ya si X-nya. Terus yang ini juga nih, biaya marginal, terus sketsa grafik. Semuanya tuh sama, pasti disuruh sketsa grafik gitu. Memang ada berat ya, yang tutorial 4. Jadi, nanti kalian cobain aja ya. Oke, sampai sini ada masih mau nanya? Yang tadi mungkin yang sketsa grafiknya itu kan paling ribet ya. Itu benar-benar dari awal sampai akhir stepnya yang 7 itu. Masih ada yang bingung nggak? Mungkin kayak nentuin dia tuh gimana cara ngegambarnya gitu. Ada yang masih bingung atau gimana guys? Nih ya, ini pentingnya pakai yang kayak gini. Jadi kalian tahu dia tuh naik, terus bentuknya gimana ya. Naik, pas bentuknya gimana gitu. Pokoknya kalian sekat ya titiknya. Yang dari sini sampai sini dia naik atau turun, ya kalian sekat. Oke? Jadi benar-benar di setiap titik tuh dia gimana sih kondisinya, dia naik atau turun, dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Tuh. Biar bakal jadi lebih gampang ya.
Gimana guys, masih ada mau nanya nggak? Ini aku sambil lihat yang takutnya tuh kalian nanti kesulitan. Nah ini sama ya, bisa aja gambarnya kayak gini ya. Kalau dia si asimptonnya tuh yang kayak gini, yang datar, berarti dia nggak sampai, nggak ngelewatin sini ya, gitu. Nah ini, mungkin kalian bakal nemuin masalah di nomor yang C ya. Pas diturunin, ya turunan kedua, itu ternyata dia nggak bisa. Dia dalam akarnya tuh minus. Karena dia dalam akarnya minus, ya berarti turunan keduanya tuh nggak ada, ya kan? Berarti titiknya tuh nggak ada. Ya udah, nggak usah. Jadi tinggal nyari yang dia tidak continue di mana aja, gitu. Nggak usah dipaksain kalau emang nggak bisa ketemu sih pas F double aksen X sama dengan nolnya, gitu. Oke, jadi ini kan nggak bisa tuh. Ya, sama kalau nggak salah yang D juga ada yang kayak gitu deh, sama. Nah ini ya, nih. Akar X sama dengan minus 2, itu kan nggak tahu ya X-nya jadi berapa, nggak bisa kan? Ya berarti ini nggak bisa gitu. Berarti dia emang nggak ada titik F aksen X sama dengan 0 gitu. Oke. Berarti dia nggak ada titik stasionernya. Jadi ya udah nggak usah diterusin ya. Tinggal cari yang dia nggak continue di mana. Nah ini juga ya, pas garis bilangan ternyata tuh cuma bisa dipakai yang sebelah kanan. Kalau dia minus itu tuh nggak bisa, soalnya dalam akar minus nggak boleh. Ya berarti udah cuman turun doang, nggak ada yang naiknya, nggak apa-apa gitu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau mau nanya? Nggak. Nanti kalau kalian mau nyobain, terus kayak Kak, tolong cekin dong. Boleh ya? Kayak tanya aku, dia udah pada tahu kan lain aku. Aku tulis lagi lah ya. Buat yang masih nggak tahu. Itu ID lain aku udah di chat. Gimana guys, ini udah aman atau masih bingung? Atau gimana? Nanti biasanya kalau agak bingung pas kerjain sendiri. Sekarang Oke, nanti kayak biasa aja tanya aku. Aku jawab kan? Aku selalu jawab kan? Testimoni. Oke guys, ini aku tutup dulu ya. Kalau udah. Ini si Desmos pakai atau kayak biasanya kalau bingung turunan itu pakai juga ya. Cari aja derivatif kalkulator. Itu banyak dari Google. Maksudnya kayak kalian mau ngecek si turunannya, ya itu cari aja. Yang lain masih bingung atau ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak kita tutup hari ini. Karena udah 2 jam kan sekarang. Gimana guys? Aman kah atau kayak udah ngantuk ketiduran gitu? Kak, Satu Audi aman. Kenapa? suara aku masuk kan ya? Kenapa? Lah kamu masuk. Mungkin aku mau nanya yang soal diskusi grup tadi sih, Kak. Jujur aku tuh masih bingung kayak yang meletakkan itu loh. Apa sih kayak PL per PX-nya gitu. Nah itu, kamu tadi telat ya masuknya? Ya nggak? Iya, baru aja, Kak. Oh, sayang banget udah beres. Ya ini aku kan record ya. Tadi di awal aku udah jelasin yang soal DG. Dari A sampai D. Nanti kamu nonton ya di ininya. Kalau masih bingung, tanya aku. Oke? Oke, yang lain gimana? Masih ada yang bingung kah? Atau aman? Aman, Kak. Oke, mantap. Aman ya? Siapa yang mau menjawab? Farhan ya? Adel? Mangka. Tadi udah jawab belum? Oke, mantap. Oke guys, kalau udah aman, jadi mungkin kita akhirin dengan ini quotes ini. Jadi kata Steve Jobs itu learn continually, there's always one more thing to learn. Jadi bakal terus ada hal baru buat kalian pelajarin. Jadi jangan berhenti belajar gitu. Aku pun bahkan aku selalu belajar, dan dengan aku ngajar tuh aku malah
ikut dapetin hal baru gitu. Kayak dapat insight dari kalian juga. Jadi intinya gitulah ya. Oke, mungkin karena udah aman, jadi aku stop sharing dulu. Oke, mungkin di luar Permat Bisan, ada yang masih mau nanya terakhir sebelum kita tutup? Nggak ada dia. Oke, kalau nggak ada berarti ya kalau nanti tiba-tiba kepikiran pertanyaan apapun, chat aku aja ya. Oke, siap, Kak. Karena aku jawab. Oke, thank you guys yang udah ikut